Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nasihin dari SD Negeri Dwi Korajaya atau sekarang dirubah namanya SD 6 Gunung Agung, Kabupaten Tulang Wawarat, Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis kompetensi SKL, KI, dan KD menggunakan taksonomi. Adapun analisis tersebut dengan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan kompetensi inti yaitu sikap spiritual, kompetensi inti 2 sikap sosial, dan kompetensi inti 3 pengetahuan, dan kompetensi inti 4 keterampilan. Dan untuk berikutnya di sini akan saya sampaikan tentang permasalahan kompetensi inti 1 sikap spiritual, yaitu 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi inti 2 sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Adapun kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan, diantaranya memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun kompetensi inti yang keempat yaitu keterampilan, yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pada teori. Dan untuk berikutnya ini juga akan saya paparkan masih KI 1 tentang pengetahuan. 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. KI keduanya menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi, yakni Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58 dan ayat 11, dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis-hadis yang terkait di dalamnya. Dan untuk KI 3 menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, dan juga tentunya dengan hadis-hadis yang terkait. Dan berikutnya KI 4 yaitu membaca Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman dan juga ayat 33 dengan hadis-hadis yang dengan pembacaan yang tartil. Adapun yang berikutnya menunjukkan hafal Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan hafal juga Surat Ar-Rahman ayat 33. Dan yang terakhir menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surat Al-Mujadilah. Dan untuk selanjutnya di sini juga akan saya sampaikan tentang pembahasan yang tadi, yaitu masih KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, yang mana di sini dengan kode 1.2 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah
mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar dan pemaaf. Dan untuk yang berikutnya, kaiduannya menunjukkan perilaku ikhlas, sabar dan pemaaf sebagai implementasi pemahaman Quran surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 163 dan surat Al-Imran ayat 134 dan pembahasannya dengan hadis-hadis yang terkait. Dan untuk kaitiganya memahami makna Quran surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153 dan surat Al-Imran ayat 134. Dan tentunya disertai dengan hadis terkait tentang ikhlas, sabar dan pemaaf. Dan berikutnya keempat, membaca surat An-Nisa ayat 146, membaca surat Al-Baqarah ayat 153 dan membaca surat Al-Imran ayat 134 dengan tartil atau jelas. Dan berikutnya menunjukkan hafalan Quran surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153 dan Al-Imran ayat 134 dengan lancar. Dan berikutnya di sini juga akan saya sampaikan tentang pembahasan mengenai program semester. Di sini yang akan disampaikan program semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan status pendidikan SD 1 di Korajaya kelas 4 pada tahun pelajaran 2020-2021. Adapun pembelajaran dan kompetensi dasar yang saya utarakan di sini yaitu pelajaran 1 dengan kode 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2.1 menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Fil. Dan berikutnya yang ketiga 1 memahami makna Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Dan untuk berikutnya 4.1 membaca, yakni membaca Quran surat Al-Falaq dan surat Al-Fil dengan tartil. Berikutnya menulis kalimat-kalimat pada Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Fil dengan benar. Lanjut menunjukkan hafalan Quran surat Al-Falaq dan Quran surat Al-Fil dengan lancar. Pada penilaian harian KD 3 berikutnya untuk KD 1 pelajaran 2, yakni meyakini Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman Allah itu ada. Dan untuk pembelajaran dan KD berikutnya yaitu memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. Berikutnya 1.3 meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha adil dan Maha agung. Berikutnya menunjukkan sikap hati-hati, hormat dan kerjasama sebagai implementasi pemahaman makna Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adil dan Al-Adim. Berikutnya memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adlu atau Al-Adil dan Al-Azim. Dan keempat, 4.3 membaca Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim dengan jelas dan benar. Untuk berikutnya kami lanjutkan ke program tahunan Pendidikan Agama Islam untuk SD 1 di Korajaya.
yang saya ambil di sini sebagai sampel yaitu kelas 4. Untuk semester ke-1 pembelajarannya mari belajar Quran surat Al-Falaq. Untuk sub pelajaran 1 membaca, 2 menghafal, dan yang ketiga menulis surat Al-Falaq dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Dan yang kedua, pelajaran beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan sebuah pelajaran beriman kepada Allah, dan yang kedua beriman kepada Rasul Allah dengan alokasi waktu atau jam pelajaran 4 jam pelajaran. Yang ketiga dengan materi pembelajaran Aku Anak Soleh dengan subnya 1 jujur disayang Allah, 2 amanah, 3 hormat dan patuh kepada kedua orang tua, 4 hormat kepada guru, dan yang kelima santun dan menghargai teman dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Dan yang keempat mengenal arti bersih dan sehat dengan sub pembelajaran 1 mengenal arti bersih dan sehat, 2 aku senang melakukan wudhu, dan yang ketiga ayo belajar tayamum juga dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Dan yang kelima aku cinta Nabi dan Rasul dengan sub pembelajaran kisah teladan Nabi Ayub, kisah teladan Nabi Musa alaihissalam, kisah teladan Nabi Harun alaihissalam, dan kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam juga dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Itu yang di semester pertama. Dan untuk semester kedua materinya pelajarannya mari belajar Quran surat Al-Maun dengan sub pembelajarannya belajar surat Al-Maun dan belajar surat Al-Fil dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Dan yang berikutnya materinya pembelajaran beriman kepada malaikat Allah. Untuk sub pokok materinya 1 makna beriman kepada malaikat Allah, 2 mengenal malaikat Allah dan tugasnya, yang ketiga menerima keberadaan malaikat Allah, dan yang keempat perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah juga dengan alokasi waktu masing-masing pertemuan 4 jam pelajaran. Dan berikutnya yang ke-8 sub materi mari berperilaku terpuji dengan sub pokok materi 1 gemar membaca, 2 pantang menyerah, dan yang ketiga rendah hati, dan yang keempat hemat. Beralokasi waktu masing-masing pertemuan 4 jam pelajaran. 9 yang berikutnya mari melaksanakan sholat dengan sub pokok materi ketentuan sholat, makna bacaan sholat, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, dan yang keempat pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Beralokasi waktu masing-masing 4 jam pertemuan. Dan yang terakhir dari program tahunan ini adalah kisah keteladanan Wali Songo dengan sub pokok materi siapakah Wali Songo itu, yang kedua kisah teladan Wali Songo juga beralokasi waktu masing-masing 4 jam pelajaran. Dan itulah yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.